Hai, what's up guys? Tunggu. Jangan di skip dulu, oke? Kalau kamu baru pertama kali join, kamu bisa ambil HP kamu sekarang, terus scan QR code di bawah ini, karena bakal ada special gift buat newcomers yang join ibadah Radiance, oke? Udah mau bulan Juni aja nih. Ya, pastinya kita lagi pada fokus kan buat ngadepin PAS. Sama sih, gue juga. Pokoknya kita harus semangat terus ya guys. Anyway nih, kita kan memperingati Hari Pancasila yang jatuhnya di tanggal 1 Juni nanti. So, pastiin kalian ikutin ibadah ini sampai akhir karena akan ada persembahan spesial dari teman-teman kita. Nah, sebelum masuk ke dalam ibadah, gue juga mengingetin kalian nih untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui QR code berikut atau bisa juga melalui nomor rekening yang tertera di layar kalian. Nah, kalau tadi kalian udah memberikan persembahan, sekarang gue juga mau ajak kalian semua untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Yuk, siapin hati kita dan fokus kita di dalam ibadah ini. So, enjoy the service. Mari sama-sama naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita, Tuhan. Are you ready? Aku cari arah tujuan, namun tak ku temukan jalan.
sembah Tuhan teman-teman. Dimanapun kita berada, mari sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat suara kita yang terbaik buat Tuhan. Katakan banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami Bapak. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Bersembahkan sebab Kau yang layak disembah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku. Buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu
hadirmu. Hatiku tenang, hatiku takkan gentar saat ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Halo pelajar di seluruh Indonesia, welcome to Radiance, ibadah khusus buat kamu para pelajar usia 12 sampai 18 tahun. Apa kabarnya kalian semua? Gak kerasa banget bulan Mei udah memasuki minggu kelima aja nih teman-teman. Dan sebagian teman-teman pasti sedang menyiapkan ujian atau bahkan sudah memasuki masa-masa ujian akhir ya. Dan biasanya masa-masa ujian akhir ini, masa-masa ujian kenaikan kelas adalah masa-masa yang cukup stressful. Bahan-bahan yang belum beres bakal dipadetin nih di sini atau ditambah lagi dengan deadline tugas-tugas yang numpuk. Nah hari ini saya mau ajak kalian semua untuk yuk berhenti sejenak, yuk kita istirahatkan roh kita dan sama-sama kita bangun fellowship kita dengan Tuhan yang bakal memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami undang Engkau saat ini Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Roh Kudus tuntun kami sungguh ingin mengenal pribadi-Mu, kami sungguh ingin mengenal sifat-sifat-Mu dan lebih daripada itu kami ingin serupa dengan Engkau. Kami ingin memiliki karakter-Mu yang penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus tolong kami biar kami mengerti isi firman-Mu dan juga kami dikuatkan setelah kami menjalani ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, apa sih kriteria teman yang baik menurut kalian? Dan ada berapa nih teman yang kamu anggap, wah dia teman baik gua, dia best friend BFF gua lah pokoknya ya. Pasti jawabannya beda-beda ya, kriterianya beda-beda, yang kayak gini, dan jumlahnya juga beda-beda. Mungkin ada yang punya, buat gue ada 2 yang paling dekat, atau ada yang, gue sih 20, beda-beda. Nah menurut penelitian ada seorang yang namanya Robin Dunbar, dia adalah seorang antropologis atau orang yang mempelajari ilmu tentang manusia. Menurut penelitian dia, otak manusia itu punya batasan. Jadi otak kita ini punya batasan dalam punya berapa banyak relasi yang dekat. Dan rata-rata manusia itu mampu memiliki
5 orang aja, 5 orang terdekat banget termasuk orang tua dan teman dekat BFF atau pacar atau apapun lah itu ya. Hanya 5 aja teman-teman. Dan berikutnya ada 15 orang yang dianggap teman lumayan deket ya. Berikutnya lagi lapis berikutnya ada 50 orang yang dianggap teman biasa. Dan yang paling luar itu ada 150 orang yang mereka anggap teman tapi gak terlalu deket atau casual friend. Seperti yang bisa kita lihat nih di gambar ini, ada 4 lapisan relasi menurut Robin Dunbar ini. Ini termasuk orang tua dan saudara dan lain-lain. Pokoknya semua orang yang gak lihat umur. Ada yang akrab banget sama saudara-saudaranya mungkin, sama mama papanya mungkin. Dan mama papanya, saudara-saudaranya masuk ke lingkaran paling tengah ada. Tapi juga ada yang lebih dekat dengan temannya daripada saudaranya, ada. Everyone is different. Tapi jumlah orang yang dekat itu tidak melebihi dari jumlah yang ada di gambar ini. Tetap 5, 15, 50, dan 150. Penelitian Robin Dunbar tadi diperkuat lagi oleh survei Gallup yang bilang kalau rata-rata orang di Amerika punya teman dekatnya cuma 5-9 orang aja. Tanpa kita sadar teman-teman, memang otak kita ini hanya mampu untuk menangani hubungan yang dekat dengan beberapa orang aja. Alias kita gak bisa dekat sama semua orang. Dan kita gak bisa menyenangkan semua orang, gak bisa hadir di mana-mana bagi semua orang. Bukannya kita gak mau dekat sama semua orang, tapi kita memang diciptakan oleh Tuhan itu terbatas. Nah minggu ini saya mau ngajak beberapa orang teman kita, mereka ini punya teman yang mereka anggap sahabat, teman dekat, dan gue mau ajak mereka semua untuk main games. Cus kita lihat. Instagram atau TikTok? Instagram. Punya sahabat kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5. Teman online banyak atau sedikit? Sedikit. Setia atau selalu ada? Setia. Makan bareng atau chat bareng? Makan bareng. Basket atau sepak bola? Basket. Siapa yang lebih sering ngerosting? Gua. Satu jar. Coba contohin roastingannya. Ya. Ayo. Aku yang tidak berguna. Anggota DPR. Siapa yang lebih sering ngomong kasar? Gua. Aduh. Siapa yang lebih sering memuji? Kasih lah. Asik. Coba dong Pem sebutin pujiannya buat Jer. Lu makin keren Jer sekarang. Lu makin tinggi kan? Beneran. Thank you. Oke. Siapa yang lebih banyak mantan? 1, 2. Ya. Ada berapa Ten? Ada 2. Oke baiklah. Siapa yang lebih sering dipanggil guru? Jer. Gua. Gara-gara apa Jer? Banyak. Gua pernah main kartu ketahuan suruh cabutin rumput. Siapa yang suka emosi nggak jelas? Gua. Oke. Selama pandemi, siapa yang menghubungin duluan? Santai. Dua-duanya guys. Lewat apa biasanya? Lain. Oke. Siapa yang lebih bucin? Jer. Gua. Perlu diceritain? Nggak usah kali ya. Nggak usah. Siapa yang nilainya sering bagus? Santai. Nggak ada guys. Selama pandemi, siapa yang paling sedih karena nggak boleh keluar rumah? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Kita dua-dua sedih. Oh, jadi kalian menunjuk diri kalian sendiri. Iya. Kenapa sedih? Karena tidak bisa bertemu teman dan dibandingin sekolah online lebih seru offline. Iya sih Oke. pasti. Siapa yang paling jahil? Gua. Ya. Sebutin kejailannya Jer. Jadi tangan itu pernah patah tulang ya guys. Dan gua tekan tangannya gitu. Suka ada-ada ya. Jadi tangan lagi patah ditekan guys. Luar biasa. Siapa yang lebih on time? Gua. Nggak ada. Kita sering telat. Kalian harus lebih on time ya guys. Oke. Terakhir. Selama pandemi, siapa yang paling rajin sel group? Santai. Asik. Oke, thank you. Thank you. Gimana? Ternyata walaupun udah sahabatan deket,
Tapi mereka tetap punya perbedaan ya teman-teman. Punya perbedaan pendapat dan karena setiap orang itu spesial, mereka punya cara bersahabat yang beda-beda. Nah di masa pandemi ini, cara kita berteman sedikit banyak berubah. Yang tadinya kita bertemu tiap hari di sekolah, dan selama pandemi ini kita dilarang buat ketemu sama teman-teman sekelas kita. Bahkan ada yang selama setahun ini belum pernah ketemu ya sama teman sekelasnya, cuma lihat lewat layar doang. Yang tadinya kalau ketemu sama teman-teman dekat, kita langsung rangkul, langsung duduk sebelahan, deketan, tanpa mikirin social distancing. Tapi hari ini kemanapun kita pergi kita harus waspada, harus jaga jarak dan memakai masker terus-terusan. Waktu ketemu siapapun, bahkan ketemu saudara pun kita harus jaga jarak katanya ya teman-teman. Nah hal tersebut membuat cara berteman kita jadi berubah. Kita mencari cara untuk berteman dengan cara yang beda dari biasanya. Yaitu lewat sosmed juga teman-teman. Kalau dulu yes ada sosmed tapi hari ini lebih besar peran sosial media dalam relasi kita. Ada relasi yang jadi terbuka lewat sosial media. Lewat chat di games misalnya. Jadi kenal sama orang dari berbagai negara ya katanya. Beberapa teman cerita sama saya, Kak saya main games jadi tambah temen nih. Dari negara ini. Wow that's good. Tapi pertanyaannya adalah relasi itu termasuk ke lingkaran yang mana nih? Kalau tadi ada lingkaran 4 lapis, relasi yang kita kenal lewat sosmed itu masuk ke lingkaran yang mana? Masuk lingkaran yang dalam atau hanya yang luar aja yang 150, yang 50, yang mana teman-teman? Nah teman-teman, setiap manusia itu membutuhkan manusia lain, membutuhkan relasi yang sangat dekat dengan dia. Gak bisa cuma level luar doang. Everyone needs a true friends inside. Nah kita membutuhkan sosok yang sangat amat dekat. Sosok yang ada bersama kita dalam senang dan susah. In good times and bad times. Kata orang, teman yang baik adalah teman yang ada waktu kita dalam kesusahan. Betul banget. Tapi jangan salah juga. Teman yang baik itu adalah teman yang juga ada buat kamu, happy juga bersama dengan kamu waktu kamu sedang bersuka cita. Kalau dia bisa susah bersama-sama kita, tapi dia gak bisa happy bareng sama kita, hal itu menjadi pertanyaan besar. Apa aja sih ciri teman yang mengasihi kita dan layak untuk ada dalam lingkaran yang terdalam dalam hidup kita? Cirinya gampang teman-teman. Dia adalah orang yang memiliki kasih. Of course, sebelum kita nyari orangnya, kita harus menjadi orangnya yang seperti itu terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita nyari-nyari orangnya padahal kita sendiri gak menjadi orangnya seperti itu. Sekalian juga kita cek diri kita, apakah kita udah menjadi teman yang memiliki kasih ini. Nah teman-teman, ini ciri orang yang memiliki kasih. Yang pertama, dia ada waktu kita lagi susah. Dibilang gini, sabar menanggung segala sesuatu. Di 1 Korintus 13 ayat 7. Orang yang ada waktu temannya dalam kesusahan yang amat sangat tanpa gengsi atau memikirkan dirinya sendiri, dia bersedia buat nolong temannya. Tetapi ada waktu susah doang gak cukup teman-teman. Karena ada juga teman yang gak suka kalau temannya udah lepas dari kesusahan. They are having a hard time to celebrate with their friends. Terutama kalau kondisi orang itu, kondisi temannya itu jadi lebih baik daripada dirinya sendiri ya. Nah yang kedua, dia bersuka cita waktu kita lagi happy. 1 Korintus 13 ayat 4 bilang gini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kasih itu gak cemburu teman-teman. Orang yang cemburu dengan keberhasilan orang lain, yang iri hati, sulit buat bersuka cita bersama-sama dengan orang lain, nah itu dia tidak menunjukkan kasih. Jangan sampai kita ada waktu teman kita susah, tapi waktu teman kita udah bebas dari kesusahannya, kita jadi kesel karena dia lebih berhasil daripada kita. Ingat, kasih tidak cemburu. Sama-sama bilang ke diri sendiri kasih itu gak cemburu ya, gak iri hati. Oke, yang ketiga, dia tidak bersuka cita karena dosa atau ketidakbenaran. Ayatnya mengatakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Teman-teman bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 6, jika kita melakukan hal yang salah atau kita berbuat dosa, dia, teman kita ini tidak bersuka cita. Dia gak akan happy waktu kita berdosa, dia gak bakal dukung kita. Dia juga tidak membiarkan kita, tapi dia ngasih tahu dan ngingetin kita, hey kayaknya ini gak bener gitu. Dia ngingetin kita kalau kita lagi salah jalan. Dia gak bakal biarin kita salah jalan terus kita nabrak, kita crash dan dia bilang syukurin lu
Gak akan kayak gitu, tapi dia akan mengingatkan kita. Nah yang keempat, orang ini tidak akan menyimpan kesalahan. Ayatnya bilang begini, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di 1 Korintus 13 ayat 5. Siapa sih yang pengen, yang senang kalau kesalahan masa lalu diungkit-ungkit terus ya. Kesalahan dari TK diungkit-ungkit terus. Dulu kan lu gini ya, dulu kan pas TK lu gitu, dulu kan gini, dulu kan aduh. Ingat, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Jangan simpen sampah orang teman-teman. Nah kalau kita menyimpan kesalahan orang, artinya kita lagi menyimpan sampah orang itu. Orang lain yang buang sampah, malah kita yang menyimpannya. Lama-lama bau juga loh teman-teman. Let's be smart dan buang sampah itu. Minta Yesus sang kasih untuk memampukan kita bertindak dalam kasih. Teman-teman, kita hanya bisa menjadi manusia yang penuh kasih jika kita dipenuhi oleh kasih itu sendiri. Kita berjalan dalam kasih itu setiap hari. Banyak nih orang yang waktu pertama kali kenal Tuhan, dia penuh kasih, dia berubah nih jadi lebih baik, jadi saat teduh, berdoa, pelayanan, sabar, murah hati, penuh kasih lah pokoknya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia kembali seperti dulu, seperti semula, bahkan lebih buruk daripada dulunya. Seperti waktu belum kenal sama Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kok bisa ya? Teman-teman, bisa banget karena yang namanya kasih itu harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan sampai kita memulai dalam roh tapi kita mengakhiri dalam daging. Seperti yang dibilang di Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ternyata Paulus udah tahu banget nih. Dia bilang ke jemaat di Galatia, jangan sampai kamu memulai dengan roh, yang kamu mulai dengan Tuhan, dan karena Tuhan, pokoknya semuanya awalnya kenapa mau pelayanan karena Tuhan, kenapa mau ke gereja karena Tuhan, kenapa berdoa karena aku mengasihi Tuhan. Lama-lama kamu akhiri dengan daging atau karena manusia, karena kesal sama orang, karena kecewa, karena hal-hal yang bukan dari Tuhan. Jangan sampai teman-teman, jangan sampai kita menjauh dari Tuhan dan berhenti berdoa, berhenti pelayanan hanya karena hal-hal yang sebenarnya hanya ngasih kita kesenangan sesaat. Jangan tukarkan sukacita dari Tuhan dengan kesenangan dunia yang hanya sesaat. Paulus bilang, jangan sampai bodoh katanya. Jangan sampai memulai dengan benar, tapi mengakhiri dengan kalah. Jangan sampai teman-teman. Di Galatia 5 ayat 16-21, Paulus bilang lagi kayak gini. Maksudku ialah, maksudnya Paulus ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, katanya gitu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kata Paulus. Udah jelas banget disebutin nih apa aja sih perbuatan daging itu. Ada percabulan, ada kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, perseteruan atau berantem, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, macam-macam teman-teman. Dan hal-hal itu sering banget kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, siapa yang pernah iri sama kakak kamu atau adik kamu atau saudara sepupu karena dia lebih pinter atau dikasih ini, dikasih itu dan kita enggak. Atau iri sama temen yang lebih lebih pinter, lebih cantik, lebih banyak deh pokoknya teman-teman. Ada aja alasannya yang bikin kita, kok dia enak ya, ada rasa iri. Atau kita nyimpen marah dalam hati kita. Entah itu kita simpen diem-diem, kita rawat baik-baik kemarahan itu. Atau kita luapin ke orang itu atau ke orang lain sampai ada orang yang sakit hati teman-teman.
Sulit bagi kita manusia yang masih terdiri dari darah dan daging buat hidup lepas dari perbuatan daging. Coba kamu cubit daging tangan kamu ini, sakit gak? Pasti sakit ya. Semua masih punya daging dan masih hidup dalam daging. Untuk hidup dalam kasih, dalam kekudusan, dan menghasilkan buah-buah roh itu adalah hal yang mustahil banget buat kita teman-teman. Karena kita ini manusia yang penuh dosa. Kecuali kalau kita memberikan diri kita buat dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kita ngizinin Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Di Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan gini. Paulus menyebutkan lawan-lawan dari perbuatan daging ya, yaitu buah-buah roh. Ada yang tahu gak nih buah roh itu apa aja? Oke, pasti pada tahu ya, kalian tulis di kolom komen buah roh apa aja yang kamu tahu supaya kita bisa saling mengingatkan. Waktu kamu nulis di kolom komen, kamu tulis apa? Damai sejahtera misalnya dan lain-lain. Kamu tulis di kolom komen supaya kita saling encourage to each other. Nah, sekarang kita sama-sama baca Galatia 5 ayat 22-23 dimanapun kalian berada. Kita baca sama-sama ya, siap ya. Nanti akan ada ayatnya di layar. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, oke? 3, 2, 1. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semua orang pasti senang sama orang yang penuh kasih, penuh sukacita, terus damai sejahtera, gak cari ribut, sabar, murah hati, senang memberi, aduh pokoknya semuanya deh ya. Gak pelit, ditambah lagi dia baik, setia, lemah lembut, wah idaman banget ya teman-teman. Gak lepas kontrol, bisa menguasai diri, siapapun dimanapun pasti senang punya teman kayak gitu, senang diperlakukan seperti itu, betul? Tapi itu kayak perfect banget, kayak gak mungkin. Emang mungkin gitu? Nah buat jadi kayak gitu artinya kita mau menjadi seperti Kristus Tuhan kita. Dan itu adalah sebuah proses. So it is possible, sangat mungkin teman-teman. Dalam perjalanan kita di dunia ini, tujuan kita adalah agar kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. So let's check ourselves. Apakah kita semakin mendekat ke buah-buah roh atau semakin menjauh? Nah biar setiap hari buah roh itu semakin berbuah dalam hidup kita dan orang itu bisa ngerasain ada Yesus yang hidup lewat karakter kita. Nah gimana caranya buat bisa hidup dalam roh dan bukan dalam daging? Caranya cuma 2. Yang pertama, lakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal dalam kita, He lives in us, dan kalau kita melakukan segala sesuatu, Dia tahu, Dia ngerasain, He will feel it. Kita bikin Dia betah tinggal dalam hati kita, dan waktu kita ngelakuin hal-hal yang Dia seneng, pasti Dia juga betah. Waktu kita udah mulai gak peduli sama perasaan Roh Kudus, bodo amat lah mau bikin dosa mau apa, I don't care. Dan kita berbuat semaunya, itu adalah tanda-tanda bahwa kita lagi punya berhala teman-teman, alias punya Tuhan yang lain, other God. Waktu kita mendekat ke Tuhan yang lain, kita bakal menjauh dari Roh Kudus. Kayak gini, waktu kita semakin dekat sama Tuhan, kita pasti akan menjauh dari dosa. Otomatis, sebaliknya, waktu kita mendekatkan diri ke dosa tanpa kita sadar, kita lagi menjauh dari Tuhan. Apa yang bikin diri kita seneng, belum tentu Roh Kudus juga seneng. Walaupun gak dosa. Waktu kita mengganti relasi kita sama Tuhan dengan hal lain, kita lagi mengganti hal-hal yang simple. Misalnya kita ganti waktu doa malam dengan main game yang kelamaan. Akhirnya kita ngantuk, kita capek, kita skip doa. Atau kita pakai waktu yang biasanya kita baca firman Tuhan dengan nonton film nonstop, serian. Karena belum beres, kagok lah satu lagi ya. Dan akhirnya kita makin jauh dari Tuhan. Kita melangkah ke kanan terus makin jauh dari Tuhan. Hiburan-hiburan atau entertainment itu gak bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Hiburan bisa bikin kita happy, main games terus bisa bikin kita happy, ngisi waktu iya bisa banget. Tapi lama-lama kita akan jenuh secara roh. Roh kita akan merasa bosan, very bored. Bikin kita jadi susah berdoa. Dulu awal-awal waktu baru terima Tuhan Yesus, waktu di gereja kita enak banget berdoa, kayak akrab sama Tuhan.
Tapi seiring berjalannya waktu, kok jadi garing ya doanya. Baca firman juga jadi susah engage. Kita lagi doa jadi susah fokus, worship susah fokus. Dan hati nurani kita jadi tumpul. Kita jadi tumpul dan kita jadi gak sensitif lagi sama dosa. Kita lakuin dosa bahkan tanpa merasa bersalah. Be careful. Hati-hati dengan apa yang kamu sukain. Kalau yang kamu sukain membuat kerohanianmu mundur, hati-hati. Sekalipun kamu masih pelayanan, sekalipun kamu masih ada dalam aktivitas-aktivitas gerejawi, itu gak membuat kamu dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah belajar mengucap syukur. Teman-teman, belajar mengucap syukur dalam segala hal, bahkan waktu kita lagi gak senang sekalipun, kita tetap mengucap syukur. Kita belajar stop buat komplain dan stop buat ngomel. Stop being critical, jangan kritik terus ya. Start to forgive others. Gak ada kebencian sama saudara seiman. Kita berkatin orang lain, kita doakan mereka. Dan setelah itu kita pasti akan merasa lebih baik. Nah buat praktek nih ya, langsung kita praktek sekarang juga. Yuk ketik di kolom komen, bilang gini, aku bersyukur karena, sebutin kamu bersyukur karena apa. Kalian isi sendiri ya, mau ngapain, apa yang kalian syukuri, mau pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indo boleh. So let's start from a small things. Nah kalau kita gak melewati hal-hal di atas, kalau kita gak berjuang buat menang, kita akan ngerasa kalau hidup kekristenan kita jadi bosenin teman-teman. Jadi boring lama-lama. Kenapa? Karena kita didesain Tuhan untuk dekat sama Tuhan. Kita ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan buat menghibur diri kita dengan segala entertainment buatan manusia. Entertainment itu bisa bikin happy, bisa. Tapi hanya sesaat. Dan setelah itu kita akan ngerasa kosong dan kita akan nyari lagi, nyari terus. Dan setelah selesai ngelakuin itu kita ngerasa kosong lagi, bukannya penuh. Roh Kudus gak pengen kita ngerasa kosong. Roh Kudus tuh gak mau kita ngerasa empty teman-teman. Hati kita didesain untuk penuh terus oleh kasih Allah. Itu yang seharusnya. Dan gak ada hal lain yang bisa bikin hati kita benar-benar penuh selain kasih Tuhan. Nah saya mau kasih tahu teman-teman, kita ini jatuh bukan oleh batu besar, tapi oleh kerikil kecil. Kita kesandung sesuatu yang oleh batu atau oleh apapun yang kita gak lihat. Bukan karena batu yang super gede. Karena kalau batunya gede banget, kita pasti ngelihat dan kita bisa menghindar. Nah hari-hari ini yang menjebak kita ini adalah hal-hal yang kayak batu-batu kecil. Misalnya males, kita ngerasa stres, kita ngerasa depresi. Ada anxiety dalam hati kita sedikit-sedikit lama-lama menjadi parah. Ada pertemanan yang toxic friendship awalnya manis kok lama-lama jadi aneh. Kok jadi nyedot. Ada jealousy, ada kecemburuan. Atau teman-teman segeng yang bikin anak-anak Tuhan jadi jauh sama Tuhan. Nah jangan sampai kita mempermainkan anugerah Tuhan teman-teman. Di Galatia 6 ayat 7-10 dibilang gini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal oleh roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apa yang kita tabur teman-teman, akan kita tuai. Jangan kita pikir kalau Tuhan pasti mengampuni. Iya betul, Tuhan mengampuni. Tapi waktu kita berbuat dosa, kita tetap akan menanggung konsekuensi dari perbuatan kita. Jika menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Contohnya kalau kita gak belajar, ya pasti nilainya jelek. Tuhan mengampuni gak kalau kita lupa belajar? Mengampuni. Tapi nilai jelek tetap jadi bagian kita, konsekuensi kita. Atau kalaupun nilainya bagus, kita tetap tidak paham teman-teman. Jadi waktu kita baik sama orang lain, terutama sama teman-teman seiman, kebaikan itu pasti kembali lagi ke kita teman-teman. Walau belum tentu dari orang yang sama.
Jangan berharap ada balasan dari orang itu. Wah, kalau saya baik ke si A, saya pengen si A juga baik ke saya. Belum tentu, teman-teman. Dan kita gak perlu kesel kalau ternyata kita baik ke si A-nya gak baik sama kita. Selalu ingat kalau kita ini lagi menabur. Namanya menabur, tabur aja. Kita gak tahu mana yang tumbuh, mana yang enggak. Yang pasti kita menabur kebaikan, kita menabur firman Tuhan, kita menabur dalam roh terus-menerus, dan jangan menyerah. Balasan kita kalau ada yang baik ke kita lagi, ya bersyukur. Kalau enggak ada, ya udah gak apa-apa. Kalau enggak ada yang baik, tetap bersyukur. Karena Roh Kudus udah baik sama kita. Roh Kudus ada sama kita in good times and bad times. Dan itu cukup. God's grace is enough for us. Kita belajar mencukupkan diri. Teman-teman, Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Dan Dia mampu untuk melepaskan kamu dari segala masalah kamu. Roh Kudus ada buat kamu setiap saat. In good times and bad times. Dia adalah teman pertamamu yang sejati. Dan Dia akan selalu jadi temanmu selama-lamanya. Yang pertama, lakukan hal yang bikin Dia senang dan betah untuk tinggal dalam kamu. Yang kedua, bersyukur. Selalu ingat dua hal itu, teman-teman. Agar kamu bisa terus jalan dalam roh. Ada sukacita yang bakal kamu alamin kalau kita menang dalam perjuangan kita waktu menyenangkan hati Tuhan. Dan waktu kita belajar bersyukur di setiap saat. Tuhan tuh lagi tersenyum melihat kita. Waktu kita lagi berusaha untuk nyenangin hatinya, teman-teman. Dan waktu Tuhan tersenyum melihat kita, itu adalah kepuasan terbesar dalam hidup kita. Saya mau ajak kalian saat ini, kalau kalian sungguh-sungguh pengen buat ngerasain sukacita yang penuh dalam hati kalian, tapi kalian gak ngerti gimana caranya, dan kalian belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau ajak kalian untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga buat teman-teman yang merasa sudah jauh dari Tuhan, yuk kita balik sama Tuhan, gak pernah ada kata terlambat. Dan sekarang selalu jadi waktu yang paling tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami membutuhkan Engkau. Dan saat ini Tuhan, ada teman-teman kami yang membutuhkan Tuhan, yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan mereka untuk pertama kalinya. Dan saat ini Tuhan, biar Tuhan yang menjamah hati setiap teman-teman kami dimanapun dia berada. Kami undang Engkau untuk masuk dalam hati kami. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidup kami. Kami saat ini menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami telah menjadi penghuni kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami juga membuat komitmen setiap waktu yang telah kami sia-siakan. Kami minta ampun Tuhan. Dan kami mau kembali sama Tuhan hari ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau ngelakuin hal-hal yang membuat Roh Kudus senang. Kami mau menghasilkan buah-buah roh. Tolong kami Tuhan agar buah-buah Roh Kudus itu menjadi bagian dari diri kami. Menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami sungguh ingin menjadi semakin serupa dengan Kristus dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan jemaat Allah, saat ini terimalah berkat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dalam apapun yang kau kerjakan. Selalu akui Tuhan dalam setiap langkahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bagi kalian yang masih membutuhkan doa atau membutuhkan konseling, kalian bisa scan QR code di bawah ini. Dan akan ada konselor pendoa yang siap untuk melayani kalian. Happy weekend, God bless. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata.
the 5 guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Teriakan nyaring di tengah lapang sesudah sang saka merah putih dikibarkan. Entah mengerti atau tidak, silamu yang berjumlah 5 itu kita gaungkan. Entah peduli atau tidak, dengan formalitas kita menaruhmu, Sang Garuda, untuk mengawasi setiap ruang kelas. Jika dihitung, umurmu kini sudah 76 tahun. Kau berdiri tegak di usiamu yang tak lagi muda. Kau tetap gagah dan menawan. Merentangkan sayapmu dengan erat, memeluk Sabang sampai Merauke. Di usiamu yang tak lagi muda, perisaimu tetap kuat, menantang angin dan badai deras yang berusaha menumbangkan Pulau Kelapa. Kini, dalam perbedaan yang tersirat di Bhinneka Tunggal Ika, izinkan kami berjuang untuk kemanusiaan dan persatuan. Garuda, tolong ajari kami untuk bisa memegang erat Pancasilamu tanpa harus memilih salah satu. Ajari kami untuk bisa mencintai apa adanya, negeri yang ada apanya. Pancasila, terima kasih untuk menjadi tempat kaki ini berpijak di sebuah tanah dan air yang bernama Indonesia. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu relaku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu relaku beri. Gimana nih guys ibadah hari ini? Bagus banget ya tadi puisinya. Kalau kalian merasa terberkati, komen di bawah sini ya. Kalian juga bisa share dan subscribe ibadah kita supaya kalian gak ketinggalan notifikasi setiap minggunya. Nah, buat kamu yang mau bergabung juga dengan komunitas kita nih, kamu bisa scan QR code di bawah ini untuk join small group kita. Nah, anyway nih, hari Kamis nanti tanggal 3 Juni jam 7:30 malam, gue juga mau ajak kalian semua untuk pray and worship at home lewat The Living Room. Infonya bisa kalian cek di poster berikut ini. Ibadah minggu depan juga disertai dengan perjamuan kudus loh. Jadi buat kamu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan, kamu bisa ambil sesuai info berikut ini. Pokoknya semua informasi barusan kalian bisa akses lewat Instagram @grabsing. So that's all for today. Stay healthy and God bless you.